Halo YouTube, Assalamualaikum. Di video ini saya akan curhat tentang pengalaman saya selama 1 bulan liputan dengan menggunakan kamera dari Panasonic, yaitu Lumix FZ200. Ini dia kameranya teman-teman. Dan kira-kira apakah masih relevan jika digunakan di tahun 2023 ini, ataukah mungkin hanya cukup sebagai koleksi saja? Yuk langsung saja kita bahas. Jadi ini adalah kamera Lumix FZ200 yang tentu saja sudah menggunakan lensa yang di-approve oleh Leica. Kelebihan pertama, harganya murah. Iya, jadi kamera Lumix FZ200 ini saya beli seharga 1,8 juta, yang artinya masih di bawah 2 juta. Harga yang cukup murah menurut saya, mengingat masih ada beberapa kelebihan lainnya dibandingkan dengan kamera lain di harga yang sama. Kelebihan kedua, kamera Lumix ini sudah memiliki bukaan lensa yang lumayan lebar, yaitu f2.8. Seperti ini teman-teman, bisa teman-teman lihat, f2.8, yang mana bukaan lensa selebar itu biasanya jarang kita temukan di tipe kamera dengan lensa zoom panjang seperti ini teman-teman. Dengan bukaan lensa f2.8, kamera ini bisa menerima cahaya yang cukup baik, terutama di saat kondisi di dalam ruangan ataupun di kondisi yang minim cahaya. Selain itu, dengan bukaan lensa f2.8, kamera ini bisa menghasilkan foto dan video bokeh yang cukup baik. Kelebihan ketiga, kamera ini sudah memiliki lensa zoom hingga 24 kali atau setara dengan 600 mm teman-teman. Di bodi yang cukup kompak seperti ini, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu berat, kamera ini sebenarnya masih cukup mumpuni jika digunakan untuk point and shoot atau hunting foto atau video secara spontan. Kelebihan keempat, kamera Lumix FZ200 ini sudah support perekaman video dengan resolusi Full HD progresif hingga maksimal 50 fps teman-teman. Nah, berbicara soal perekaman video dengan menggunakan kamera Lumix FZ200 ini, yang menurut saya sangat bermanfaat, yaitu sudah support perekaman video dengan format MP4. Dengan kemampuannya ini, otomatis file video yang direkam menggunakan kamera ini bisa langsung diedit menggunakan HP Android seperti ini teman-teman. Jadi cukup simple sih, dan memang sangat menguntungkan sekali buat saya pribadi karena mempercepat proses dari pekerjaan saya sehari-hari. Dan terakhir, kelebihan kelima dari kamera Lumix FZ200 ini, yaitu di kamera Lumix FZ200 ini sudah support mic input. Nah, dengan tersedianya mic input, otomatis kamera ini support berbagai macam mic eksternal. Contohnya seperti mic eksternal seperti ini teman-teman. Ini contohnya ya. Ini adalah salah satu mic eksternal yang sering saya gunakan untuk peliputan sehari-hari teman-teman. Nah, dengan menggunakan mic eksternal seperti ini, otomatis dengan kamera ini bisa menghasilkan audio yang jauh lebih baik, lebih jernih, dan tentu saja kualitas audionya tetap bergantung pada mic eksternal apa yang kita gunakan. Jadi gimana menurut kalian? Di harga 1,8 juta, kamera Lumix FZ200 ini ternyata masih memiliki berbagai kelebihan yang menurut saya cukup relevan jika digunakan di tahun 2023 ini teman-teman. Nah, sekarang saatnya kita bahas kekurangan dari kamera Lumix FZ200 ini. Yang pertama, kamera ini tergolong kamera jadul dan bisa jadi termasuk dalam salah satu kamera langka. Iya,
ini memang termasuk kamera jadul karena kamera ini pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 2012 dan sekarang sudah tahun 2023, artinya kamera ini usianya sudah 11 tahun teman-teman. Jadi menurut saya tidak salah jika kamera ini termasuk dalam salah satu kamera langka karena cukup sulit juga untuk mendapatkan kamera ini di marketplace di Indonesia. Kemudian kelemahan kedua, fitur autofocus dari kamera Lumix FZ200 ini tidak terlalu cepat ya jika dibandingkan dengan fitur autofocus dari kamera lain seperti Sony atau Canon. Jadi yang saya rasakan adalah dibutuhkan waktu 1 hingga 2 detik dari kamera ini untuk mendapatkan autofocus, terutama saat kita gunakan untuk perekaman video. Kalau untuk foto, fitur autofocusnya sudah tergolong cukup cepat dan masih mumpuni lah jika digunakan untuk hunting foto secara point and shoot. Tetapi jika dalam mode perekaman video, terkadang memang saya merasakan autofocusnya berjalan cukup lambat. Dan perlu dicatat, tidak setiap saat ya, hanya sesekali saja terkadang autofocusnya memang berjalan sedikit lambat saat perekaman video. Oke, lanjut di kelemahan ketiga, lubang mic input masih menggunakan lubang mic input ukuran 2,5 mili. Sedangkan seperti yang kita ketahui bersama, saat ini mic input yang menjadi standar adalah ukuran 3,5 mm. Jadi jika ingin menggunakan mic eksternal seperti ini pada kamera Lumix FZ200 ini, kita harus menggunakan jack converter teman-teman. Dan ini adalah contoh jack converter dari 3,5 mili ke 2,5 mili seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Oke, sekarang lanjut ke kelemahan keempat. Jadi di kelemahan keempat ini masih sedikit terpaut dengan kelemahan ketiga tadi ya. Jadi karena kita harus menggunakan mic converter seperti ini, maka kualitas audionya terkadang ada suara nging atau bocor ya teman-teman. Tetapi suara itu hanya terdengar saat posisi hening. Jadi jika digunakan untuk merekam video saat wawancara misalnya atau mungkin ngevlog, suara nging itu tidak terlalu terasa dan menurut saya masih cukup aman sih dan tidak terlalu mengganggu. Dan terakhir untuk kelemahan kelima, ini cukup krusial teman-teman. Kamera Lumix FZ200 ini sudah tidak diproduksi lagi spare partnya di Indonesia. Ya, jadi jika kamera ini mengalami kerusakan, ya artinya hanya bisa menjadi bangkai atau pajangan saja karena memang spare partnya sudah tidak diproduksi lagi. Terutama nih jika yang mengalami kerusakan adalah pada bagian lensanya. Ya sudah, wassalam teman-teman. Jadi jika di antara kalian masih ada yang memiliki kamera Lumix FZ200 seperti punya saya ini, pesan saya tolong digunakan secara hati-hati karena ya itu tadi, spare partnya ketika rusak tidak ada. Oke, dan sekarang kita tiba di kesimpulannya. Apakah masih relevan jika digunakan di tahun 2023? Jawaban saya masih cukup relevan jika digunakan di tahun 2023. Dengan berbagai kelebihan dan kelemahan yang sudah saya jelaskan tadi, menurut saya masih cukup relevan jika digunakan di tahun 2023 ini. Asal dengan catatan digunakan secara hati-hati agar kamera ini tetap awet dan tidak mengalami kerusakan sama sekali. Oke, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video curhat berikutnya.